Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my kids students. Today we will learn about personal pronouns or kata ganti nama orang. So in this day, please listen carefully, dengarkan baik-baik apa yang Mem akan jelaskan pada hari ini. Oke, sekarang, jadi personal pronouns itu adalah kata ganti nama orang. Kata ganti nama orang di sini ada 7. Ada subjek, I, you, they, we, he, she, it. Nah, di mana ada subjek pasti ada objek, ada possessive adjectives, ada possessive pronouns. Possessive adjective ini kepunyaan, dan possessive pronouns ini kepunyaan dengan kata ganti orang. Objek di sini yang biasanya kita kalau dalam kalimat itu objek tempatnya selalu di belakang setelah subjek atau predikat. Oke, sekarang kita lafalkan sama-sama, kita ucapkan sama-sama, kita pronounce sama-sama. Jadi lafalkan itu bisa kalian artikan diucapkan, dilafalkan kembali, diucapkan kembali, dipronounce ulang atau diucapkan. Pokoknya lafalkan itu sama dengan kata ucapkan. Tidak ada lagi pertanyaan tentang apa itu Mem lafalkan, tidak ada lagi. Now let's start how to practice personal pronouns. Perhatikan di sini ada 2 warna, ada biru, ada merah. Ini kuning backgroundnya ya, supaya kalian lebih fokus di kalimat, fokus di kata-katanya. Okay, let's start. I, me, my, mine. I, me, my, mine. You, your, yours. You, your, yours. They, them, their, theirs. We, us, our, ours. He, him, his, his. She, her, hers. It, its. Di sini tidak ada karena memang tidak digunakan. Untuk it itu tidak digunakan. So, ini meaning artinya ya. Meaning itu bahasa Indonesianya adalah artinya. I, me, my, mine artinya saya. You, your, yours artinya kamu. They, them, their, theirs. Mereka. We, us, our, ours. Kami. He, him, his, dia laki-laki. She, her, hers, dia perempuan. It, its, dia benda. Jadi perhatikan baik-baik. Ini kalian harus hafal di rumah. Nanti saya akan berikan tugas di next meeting, di pertemuan selanjutnya. Oke, next slide. Di sini ada subject dan to be. Kalau di slide pertama ada subject, ada objek, ada possessive adjective and possessive pronouns. Di sini cuma ada subject dan to be. Di mana ada subjek pasti selalu dikaitkan dengan to be karena memang ini adalah penghubung. To be itu adalah penghubung antara subjek dan predikat. So, kita mulai dari subjek I. I itu artinya saya, to be-nya adalah am, you, Dewi, to be-nya are, he, she, it, to be-nya is. Jadi ada 3 warna, ada 3 warna dalam subjek, ada 3 warna dalam to be. I, to be-nya am, you, Dewi, to be-nya are, he, she, it, to be-nya is. Dan perhatikan baik-baik, ada note di sini, ada catatan di sini. Kalau to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat dalam kalimat yang bukan kata kerja. Ingat, kalimat yang bukan kata kerja. Jangan bingung tentang kapan digunakan to be, Mem. Bagaimana itu, Mem? Kalau begini kalimatku, Mem. Pokoknya to be itu digunakan ketika kalian membuat kalimat yang bukan kata kerja. Jadi kalau kalian mau masukkan to be di situ berarti kalian menggunakan kata sifat kah, atau kata benda kah, atau kata keterangan kah. Ya, jadi to be ini digunakan seperti itu. Jadi bukan untuk kata kerja. Understand? I think you will understand with my explanation. Next. Contoh. Nah, ini kita ke slide ketiga tentang contoh penggunaan personal pronoun. Bagaimana
bagaimana contohnya itu, Mem? Bagaimana contohnya kata ganti nama orang? Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh dari kata ganti nama orang dari subjek, objek, possessive adjectives, and possessive pronouns. Nah, kita mulai dari contoh penggunaan subjek dan objek, ya. You teach me. Kamu mengajar saya. You teach me. You di sini subjek, me di sini objek. Subjek dari me itu kalian bisa lihat di slide pertama. Subjek dari me adalah I. Nah, kedua, he kicks us. Dia laki-laki menendang kami. Kami di sini us sebagai objek. Kalau subjeknya itu kembali lagi ke slide pertama, subjek dari us itu adalah we. Nah, lanjut ke contoh yang kedua, possessive adjectives. Di sini ada dua contoh kepunyaan, their car, mobil mereka, my book, buku saya. Jadi their di sini kepunyaan mereka dan my kepunyaan saya. Kenapa? Kalau ada yang bertanya, kenapa kepunyaan mereka, Mem? Iya, karena di subjek they, di subjek kata they, possessive adjektifnya itu kalian bisa lihat di slide pertama adalah their. Jadi mobil mereka, buku saya. Jadi kalau di sini contohnya ada our car, mobil kami, her book, buku dia perempuan. Jadi kalian sesuaikan saja. Sesuaikan apa possessive adjektifnya di situ dan sesuaikan artinya apa di situ. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga, ada contoh subjek dan ada contoh possessive pronouns. Sekalian saya berikan bayangan tentang penggunaan to be di sini. Sebentar ada penjelasan tentang contoh penggunaan to be juga. He is mine. Dia laki-laki adalah punya saya. Di sini to be artinya is, artinya di sini adalah, ya. Mine di sini possessive pronouns. Namanya possessive itu kepunyaan. Pronouns itu kata ganti, berarti kepunyaan yang menggantikan, misalnya mine itu saya, berarti dia laki-laki adalah punya saya. Buku itu punya saya. That book is mine, ya. That book is mine. Itu punya saya, ya. Nah, lanjut ke contoh keduanya, that pants. Oh, sorry, di sini seharusnya these pants, ya. These pants are yours. These pants are yours. Pulpen itu adalah punya kamu. Nah, kalau punya mereka, their pants, these pants are theirs. Jadi di sini ada their. Kalau kepunyaan orang theirs, ada s-nya di situ. Jelas? Next. Nah, in the last slide, di slide terakhir ada contoh penggunaan to be. Nah, ada 3 contoh di sini. Kalian bisa lihat warna merah. Warna merah itu berarti to be, ya. Ada 3 to be dalam kalimat present. Ada mereka adalah siswa. Mereka adalah siswa bahasa Inggrisnya. They are students. Jadi menunjukkan ke job atau jati diri. Jati diri bukan jati diri. Iya, jati diri sebenarnya. Maksudnya apa tugasnya di situ, pekerjaannya. Jadi mereka adalah siswa, they are students. Mereka adalah siswa. Dia perempuan pintar. She is clever. She is clever. Saya seorang pegawai. I am an officer. I am an officer. Nah, kembali ke slide ketiga tadi. Kembali ke slide kedua. Kalau penggunaan to be itu bukan selain kata kerja, kalian bisa menggunakan to be. Jadi perhatikan baik-baik, di sini ada 3, ada tentang pekerjaan, ada kata sifat, ya. Jadi perhatikan baik-baik, kalian harus ingat kalau to be itu digunakan ketika kalimatnya bukan kata kerja. Tandai di situ kata kerja, tidak boleh ada to be di dalam situ. To be digunakan
kalau kalimatnya seperti ini. Ya. Kalau ada kata sifat, ada kata keterangan atau benda. Ingat, to be digunakan ketika kalimatnya bukan kata kerja. Nah, jadi besok insya Allah kita ketemu lagi. Saya akan menjelaskan lagi contoh penggunaan personal pronoun dengan kalimat lain dan contoh penggunaan to be dengan kalimat yang berbeda. Jadi kalian di rumah silahkan belajar cara pengucapan, cara pelafalan dari personal pronoun. Kalian ingat subjek I, you, they, we, to be-nya apa, dan kalian harus paham tentang contoh-contoh penggunaan to be dan personal pronoun. I think that's all for today. See you next meeting and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Thank you.